Istilah semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan ini memang benar adanya. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini suatu saat pasti akan menemui waktu akhirnya. Baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Usia mereka pun beragam. Ada yang mencapai usia 70 tahun, ada yang meninggal di usia 20 tahun, bahkan ada yang meninggal saat di dalam kandungan. Fenomena-fenomena tersebut sudah sangat biasa terjadi. Dan pada dasarnya, kita semua memang menunggu antrian kapan waktu itu akan tiba. Tapi pernahkah kamu mendengar istilah bahwa wanita mempunyai harapan hidup lebih tinggi dari laki-laki? Tingkat harapan hidup seseorang memang tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan, kualitas hidup, dan akhirnya keharapan hidup seseorang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, harapan hidup rata-rata saat lahir bagi penduduk dunia adalah 72 tahun di tahun 2016. Tetapi, ketika dipilah berdasarkan jenis kelamin, angkanya adalah 74 tahun 2 bulan untuk wanita dan 69 tahun 8 bulan untuk laki-laki. Di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik BPS pada 2021, angka harapan hidup wanita 73,6 tahun, sedangkan lawan jenisnya 3,9 tahun lebih pendek. Di Indonesia, laki-laki bisa merasakan hidup sehat selama 61,9 tahun, sedangkan wanita menikmati 63,8 tahun. Pada usia 60 tahun, wanita dapat menikmati 14 tahun hidup sehat, sementara laki-laki 12,7 tahun. Hasil sensus penduduk 2020 pun menunjukkan, mulai usia 45 tahun ke atas, proporsi populasi wanita cenderung lebih tinggi. Berkebalikan dibandingkan rentang usia di bawah 45 tahun yang lebih banyak laki-laki. Jadi, apa penyebab wanita bisa hidup lebih lama dari laki-laki? 1. Kromosom X yang tahan mutasi genetika. Wanita memiliki 2 kromosom X atau XX, sedangkan pria hanya memiliki 1 kromosom X atau XY. Kromosom ini turut mendukung kerja sistem imun pada tubuh. Oleh sebab itu, wanita dianggap lebih tahan terhadap kerusakan atau mutasi kromosom karena memiliki cadangan kromosom X, sedangkan pria tidak. Selain itu, resiko mengalami infeksi pada kaum wanita lebih kecil dibandingkan dengan pria. 2. Peran hormon estrogen. Pria dan wanita memang sama-sama memiliki hormon estrogen. Namun, pada wanita kadarnya lebih besar. Hormon estrogen memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh seseorang. Hormon ini dapat melancarkan peredaran darah dan memiliki sifat antioksidan, sehingga bisa menurunkan resiko terjadinya beragam penyakit seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes. 3. Tingkat kepedulian pada kesehatan. Bila dibandingkan dengan pria, wanita lebih peduli terhadap kesehatan, termasuk pengaturan pola hidup. Kebanyakan wanita biasanya tidak merokok, tidak minum-minum beralkohol, menyantap makanan yang lebih sehat, dan lebih sering memeriksakan kesehatannya atas kesadaran sendiri. 4. Perilaku beresiko. Walaupun tidak selalu, tapi pria cenderung lebih sering melakukan tindakan agresif yang beresiko dibandingkan dengan para wanita. Sebagai contoh, sering kebut-kebutan di jalan yang bisa berdampak pada perkelahian atau kecelakaan lalu lintas. 5. Kemampuan untuk bersosialisasi. Daripada pria, wanita memiliki kemampuan bersosialisasi yang lebih baik dan lebih mudah menjalin relasi walau di lingkungan baru sekalipun. Faktanya, orang yang suka bergaul memiliki resiko kematian lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang selalu menyendiri. Hal ini sejalan dengan perilaku pria dan wanita dalam menghadapi stres. Saat sebagian besar pria lebih suka menyimpan sendiri rasa stres dan khawatir, wanita umumnya lebih suka curhat dan berbagi cerita dengan orang yang dipercayainya. Curhat mampu meredakan stres, sehingga kualitas hidup pun menjadi lebih baik. Hal-hal lain yang turut mempengaruhi adanya hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018 dari Kementerian Kesehatan menunjukkan, proporsi laki-laki yang merokok setiap hari sebanyak 47,3%, sedangkan hanya 1,2% perempuan yang merokok setiap hari. Bahkan, sebanyak 96,8% bukan perokok. Selain itu, kecelakaan kerja juga menjadi faktor utama.
BPJS Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 153.000 kasus kecelakaan kerja di lingkungan kerja, kecelakaan lalu lintas, maupun di luar lingkungan kerja terjadi sepanjang 2020. Sebanyak 74,7% dari total kasus kecelakaan kerja terjadi pada laki-laki dan 81,2% dari total kasus terjadi pada pekerja usia produktif. Kemudian, 3% dari total kasus tersebut meninggal dunia dan 6% mengalami cacat, meningkat dari tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 2% dan 3%. Eits, tunggu dulu. Menurut Stephen N. Austad dan Kathleen E. Visser dari University of Alabama, mengatakan lewat sebuah tulisan di jurnal biomedia Cell Press, mengatakan bahwa wanita memang memiliki harapan hidup lebih tinggi, akan tetapi tidak lebih sehat. Mengapa demikian? Perempuan dari umur 16-60 tahun lebih berkemungkinan mengunjungi dokter dibandingkan laki-laki pada usia yang sama di sejumlah negara. Di masyarakat barat, perempuan lebih sering mendatangi dokter, memakan obat, dan tidak bekerja karena alasan kesehatan. Di samping lebih lama di rumah sakit dibandingkan laki-laki. Ada sebuah kajian baru-baru ini mengisyaratkan perbedaan harapan hidup antar jenis kelamin akan hilang dalam waktu dekat. Kajian yang dilakukan Imperial College London menyatakan perbedaan antara pria dan wanita kemungkinan akan menjadi hanya 1 tahun 9 bulan pada tahun 2030 di Inggris. Kajian lain yang dipimpin Profesor Statistik di Case Business School, Les Mayhew memperkirakan harapan hidup laki-laki dan perempuan akan sama pada tahun 2032. Saat ini, wanita Indonesia sendiri menurut Riskasdes 2018, proporsi perempuan yang makan makanan beresiko lebih besar. Ini yang membuat mereka juga bisa terpapar penyakit kardiovaskular. Misalnya, sebanyak 30,5% perempuan terbiasa mengkonsumsi makanan asin lebih dari 1 kali sehari. Sementara angkanya untuk laki-laki sebesar 28,9%. Lalu, sebanyak 42,8% perempuan juga memiliki kebiasaan konsumsi makanan berkolesterol dan berlemak lebih dari 1 kali per hari. Proporsi tersebut lebih besar dari laki-laki yang sebesar 40,7%. Akibatnya, prevalensi perempuan dewasa yang menderita obesitas mencapai 29,3%. Angka ini 2 kali lipat dari prevalensi laki-laki yang sebesar 14,5%.